Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau jelasin gimana caranya buat apostel dokumen untuk GKS ini. Jadi sebelum kalian itu apostel dokumen, ada beberapa tahapan untuk memproses dokumen kalian itu. Kalau misalnya aku jelasin, itu urutannya itu pertama, original dokumen kalian. Terus translate, kemudian notaris, lalu apostel. Jadi kalian tinggal lihat nih, dokumen kalian itu sekarang ada di tahapan yang mana. Yang pertama, kalau misalnya dokumen kalian itu masih bahasa Indonesia, kalau dokumen kalian itu belum ada bilingual atau belum ada translate bahasa Inggrisnya, kalian itu wajib untuk terjemah. Dan terjemah ini wajib terjemah tersumpah ya teman-teman. Sebenarnya setelah kalian terjemah tersumpah ini, kalau ini kalian bisa langsung untuk apostel. Karena fungsi dari terjemah tersumpah sama notaris ini kan kayak melegalkan dokumen kalian ini, buat bahwa dokumen kopi kalian ini itu udah sesuai sama yang aslinya. Tapi kalau kalian mau notaris lagi itu nggak apa-apa. Kalau kalian mau notaris itu nanti hasil terjemah tersumpah kalian itu kalian copy, lalu yang kopiannya ini kalian notarisin. Yang dokumen asli hasil terjemahan ini bisa kalian simpen aja nanti buat di masa depan, kalau biar kalian itu nggak perlu translate ulang 2 kali kalau misalnya kalian butuh lagi. Karena kebanyakan harga terjemah tersumpah ini kan lebih mahal daripada notaris. Tapi kalau misalnya ada kayak penerjemah tersumpah yang biasanya tuh buat harga yang lebih murah. Kalau kalian itu mau minta kayak beberapa kopi dari dokumen translate kalian itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak terserah kalian gitu. Kalian mau translate 1 kali lalu kalian copy dan kalian notaris, atau kalian mau minta di translatornya itu buat copy dokumen kalian itu beberapa kali, itu terserah kalian ya. Kayak kalian pilih aja opsi yang menurut kalian itu yang bisa menghemat budget kalian masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya dokumen kalian itu udah bilingual, kalian itu bisa langsung copy, kayak fotokopi dokumen kalian itu lalu kalian notarisin di notaris, karena kan udah bilingual. Jadi kayak nggak perlu kalian translate, tapi notaris ini wajib ya teman-teman kalau dokumen kalian udah bilingual, karena tanpa stempel dari notaris ini kalian juga nggak akan bisa apostel. Setelah kalian punya itu, setelah dokumen kalian itu dilegalkan sama translator ataupun sama notaris, kalian itu bisa langsung mengajukan apostel di webnya AHU. Buat pengajuannya ini juga gampang banget teman-teman. Jadi tinggal kalian lihat ke web AHU, nanti di sana kayak ada pilihan kalian mau mengajukan dokumen apa. Nanti kalian isi aja identitas, kayak ya identitas dokumen kalian itu apa, terus kalian mau apostel dokumen itu berapa kali. Untuk biaya apostel ini buat satu dokumen itu 150.000. Jadi kalau misalnya kalian ada satu dokumen tapi kalian mau cetak sertifikat apostelnya 2 kali, itu kalian juga bayar 2 kali. Jadi bayarnya kalian jadi 300.000. Untuk proses di web AHU sendiri, aku kemarin nggak lama, mungkin nggak ada semingguan, 2 atau 3 hari itu udah selesai. Dan kalau proses verifikasinya itu udah selesai, nanti kalian bakal diberi kayak nomor virtual account buat bayar. Itu bisa lewat M-Banking atau ATM, terserah kalian. Terus waktu kalian udah bayar, nanti di status di webnya itu bakalan berubah otomatis kalau kalian itu udah bayar, dan tinggal kalian ambil di kantor Kanwil terdekat yang ada di daerah kalian. Tapi kalau misalnya proses apostel kalian ditolak nih ya di web AHA itu, biasanya kan kayak ada catatan revisi, kayak apa yang perlu kalian perbaiki. Itu nanti kalian perbaiki aja, kayak apa yang kurang dari dokumen kalian, apa yang diminta verifikatornya. Karena biasanya tergantung verifikator juga untuk proses dokumen apostel ini. Jadi kayak kalian ikutin aja apa instruksi dari verifikator kalau misalnya pengajuan kalian itu ditolak. Nah, setelah kalian perbaiki nih, kalian mengajukan ulang aja di web apostelnya. Kalian bisa ajukan ulang, kalian isi ulang data-data dari dokumen itu, lalu kalian ajukan lagi. Buat cetak dokumen sertifikat apostel ini, kalian tinggal pergi ke kantor Kanwil sambil bawa dokumen yang kalian upload di web apostel ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa hasil translatean dari penerjemah tersumpah yang ada stempel penerjemahnya, kalian juga bawa dokumen yang ada cap basahnya itu, jangan hasil fotokopian ya teman-teman. Terus kalau misalnya buat yang notaris itu juga gitu, kalian bawa yang ada stempel cap basah notarisnya. Jadi intinya dokumen kopian kalian itu harus punya cap basah, entah itu notaris ataupun translator. Jadi nah, nanti dokumen kalian itu bakalan diklip sama sertifikat apostelnya. Dan dokumen yang ada sertifikat apostel itu bisa disebut sebagai dokumen asli. Jadi kalau misalnya di guideline bilang kalian harus mengumpulkan dokumen asli ke NIIED atau mengirim dokumen asli ke universitas, itu bukan berarti dokumen asli yang kalian miliki kayak KK, akte, itu kalian kirim aja, itu jangan teman-teman. Yang dimaksud dokumen asli itu kopian dokumen yang udah ada sertifikat apostelnya, jadi kayak hasil apostel dari dokumen kalian itu ya. Oke, jadi aku harap kalian udah paham lah ya gimana step dari apostel ini. Kalau misalnya dokumen kalian masih bahasa Indonesia, kalian wajib translate dulu. Terus habis translate kalian ini terserah mau kalian copy lagi untuk di notaris apa langsung ke apostel ini juga nggak apa-apa. Kemudian kalau dokumen kalian udah bilingual, kalian tinggal notaris kopiannya aja lalu bisa kalian apostel. Tinggal lihat dokumen kalian nih udah bilingual apa belum. Terus jangan lupa pastikan translator sama notarisnya ini udah terdaftar di web AHU buat mempermudah proses
apostil kalian. Karena kalau misalnya translator sama notaris kalian itu belum terdaftar di web AHU, kalian harus kayak mengajukan spesimen lagi buat mendaftarkan notaris sama translator yang kalian pakai ini. Dan itu kan juga kayak memakan waktu juga ya. Jadi kayak biar cepet aja, kalian mending saran aku pilih translator sama notaris yang udah terdaftar di web AHU-nya. Oke, jadi itu aja informasi aku buat langkah-langkah apostil. Kalau misalnya kalian kurang jelas atau gimana, kalian bisa tanya lagi nih. Bagaimana yang menurut kalian itu kurang jelas, oke? Oke, semoga membantu.